Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa summatal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawma 'idil adha wa yawma as-surur wa yawmal maghfur. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykumus siyam. Idza su'ida al-khatibu 'ala al-minbar awasifu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Awasifu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Awasifu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa rasulhum ala mu'ahidid din wa akhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa azila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam tasliman katsira. Usikum ibadallah wa iyyakum bittaqallah faqad faza fawzan azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahu alim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Al-ayah. Sadaqallahu alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atu wa lam yudah fala yakrina bana musallana. Al-hadis atau kama qala. Saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla karena pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah di antara sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi. Salah satunya adalah Masjid Al-Firdaus. Dalam rangka melaksanakan ibadah sholat sunnah Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Semoga seluruh amal ibadah kita
baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah ke-11 ayat 114, penggalan di akhir ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dzikra lidzakirin, dan itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah dari sana. Salawat salam senantiasa tersanjung pada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang senantiasa telah memberikan bimbingan dan suri tauladan kepada kita berupa dinul Islam. Semoga sampai akhir hayat kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau, sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara, ketika seorang khatib berdiri di mimbar pada khutbah yang pertama, beliau pasti memberikan wasiat. Karena itu sudah tata cara seorang khatib di dalam memberikan khutbah Idul Adha agar khutbahnya sah dan sempurna. Maka izinkanlah pada khutbah yang pertama ini saya memberikan wasiat. Wasiat pertama saya tujukan kepada diri pribadi saya selaku hamba Allah yang banyak salah, yang miskin ilmu ini, yang fakir ilmu ini. Dan wasiat yang kedua sudah pada tentu saya tujukan kepada saudara-saudara yang hadir di Masjid Al-Firdaus ini. Wasiat itu adalah, marilah kita senantiasa istiqomah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah ketiga ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, takwa yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benar takwa, dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan bahasa yang sangat indah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah katakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Selain Islam syirik. Saya ulangi, selain Islam selama-lamanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur saudara, sampai hari ini, sampai detik ini, diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, menantu kita, hati kita, jantung kita masih senantiasa memegang teguh ajaran agama Islam dan mengumandangkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Semoga yang hadir di masjid yang mulia ini, jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, semuanya husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah saya yang sangat singkat 20 menit ke depan di tempat yang sangat mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan satu tema khutbah Idul Adha, yaitu berkorbanlah dengan keikhlasan, maka kita raih kemuliaan. Saya ulangi, berkorbanlah dengan keikhlasan, maka kita raih kemuliaan. Saudara, dalam satu tahun itu ada kurang lebih 365 hari. Dan di dalam 365 hari itu Allah menyediakan 10 hari saja yang mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Artinya, tolong diperhatikan, manakala ada hamba Allah yang melaksanakan amal ibadah di 10 hari itu, maka sungguh amal ibadahnya lebih dicintai Allah,
lebih dicintai Rasul dan dirindukan surganya Allah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadisnya nomor 2438. Ma min ayyamin amalus solih fiha ahabu ilallahi ta'ala min hadil ayyam, yakni ayyam arzid khizah. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau Masehi berarti tanggal 8 Juni kemarin sampai dengan tanggal 17 Juni hari ini. Saudara, tidak ada satu amal yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, apa kata Nabi? Tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, "Ya Rasul, tidak juga jihad fisabilillah?" Rasul menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang keluar berjihad dan dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan suatu apapun." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara, tolong diperhatikan. Ada beberapa amal ibadah yang ditekankan oleh Rasul di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang lebih dikhususkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, 9 hari berturut-turut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas, apa kata Nabi? Barang siapa yang berpuasa 9 hari berturut-turut di bulan Dzulhijjah, yaitu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Yang pertama, Allah akan memberikan umur yang barokah, hartanya semakin bertambah dan melimpah, keluarganya mendapatkan perlindungan dari Allah, dosa-dosanya diampuni Allah. Yang kelima, amal ibadahnya nilainya dilipat gandakan oleh Allah. Yang keenam, mendapatkan kemudahan saat sakratul maut, mendapatkan cahaya yang terang di alam kuburnya, dan saat ditimbang di mizan, maka amal ibadahnya akan diberatkan timbangannya. Dan yang kesembilan, selamat dari panasnya api neraka. Dan yang terakhir, hidupnya akan diangkat derajatnya paling tinggi di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian amalan yang kedua yang lebih ditekankan oleh Rasul di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu hendaknya melaksanakan puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau panjenengan belum bisa puasa 9 hari berturut-turut, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka Nabi mengatakan, jangan kau tinggalkan puasa sunnah 1 hari saja, yaitu puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, berarti kemarin hari Minggu. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Dzulhijjah, yaitu puasa sunnah Arafah, maka akan diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang lebih ditekankan oleh Rasul adalah berkurban dengan cara menyembelih hewan kurban, yaitu sapi, kambing, domba ataupun unta. Saya sarankan jamaah Masjid Al-Firdaus ini, kalau menyembelih hewan kurban, sapi, kambing atau domba, jangan unta. Unta itu mahal, 1 ekor 75 juta rupiah. Dan di Indonesia tempatnya unta itu ada di kebun binatang. Khawatir kalau jenengan nyembelih unta nanti didatangi polisi, dikira mencuri dari kebun binatang. Kambing saja, atau domba, atau sapi. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Walillahil hamd. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan hendaklah berkorban sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna saniyaka wal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Aisyah. Apa kata Nabi? Tolong diperhatikan. Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicinta oleh Allah selain dari ikhrahutan, menyembelih hewan kurban. Saya ulangi. Tidak ada suatu amalan apapun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain dari menyembelih hewan kurban. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya sebagai saksi bagi si korban. Maka pahalanya telah diterima oleh Allah. Maka beruntunglah bagi kalian semua dengan pahala kurban itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasul SAW bersabda, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat suatu kebaikan. Bukan hanya dagingnya, tetapi tetesan darah dan bulu dari hewan kurban adalah saksi untukmu di akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Saudara, tidak ada amalan pada hari Nahr atau pada hari raya Idul Kurban yang paling dicintai oleh Allah kecuali dari menyembelih hewan kurban. Dan tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha. Saya ulangi, tidak ada pekerjaan yang lebih baik setelah sholat Idul Adha ini kecuali selain dari menyembelih hewan kurban. Dan dalam hadis di atas tadi dijelaskan, akan datang di hari kiamat, yaitu tanduknya, bulunya, dan kuku-kukunya sebagai saksi bagi si pengorban. Hadis ini menarik, saudara. Mengapa saya katakan menarik? Mengapa yang dijadikan saksi di hari kiamat oleh si pengorban di hadapan Allah adalah bulu-bulunya, kuku-kukunya, dan tanduknya? Kok bukan kepalanya? Kok bukan kakinya? Kok bukan ekornya? Kok bukan jantungnya atau dagingnya atau hatinya? Tapi malah bulu, kuku, dan tanduk. Tolong diperhatikan. Jawabannya adalah, mungkin bagi kita di antara bagian tubuh dari hewan kurban yang tidak berguna bagi manusia adalah tanduk, bulu, dan kuku. Saya kira tidak ada orang memasak gulai tanduk, sop kuku, atau sate bulu. Tetapi justru bagian tubuh hewan korban yang tidak disebutkan dalam hadis ini justru dijadikan saksi pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa bagian tubuh hewan korban yang paling tidak dibutuhkan oleh manusia sekalipun itu ternyata sangat besar dan bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besarnya balasan bagi orang-orang yang berkorban. Maka bersyukurlah bagi kalian semua yang bisa berkorban pada hari ini. Yang belum bisa berkorban memotong hewan korban hari ini, setelah sholat Idul Adha ini, masih ada waktu 3 hari lagi. Hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti besok Selasa, Rabu, sampai Kamis. Yang kedua, darah hewan korban yang disembelih, maka darahnya sudah jatuh ke bejana Allah yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Begitu saudara nanti setelah sholat Idul Adha ini ke tanah lapang menyembelih hewan korban, bismillah, Allahu Akbar,
darah keluar dari leher hewan kurban yang kita sembelih. Allah mengutus malaikat turun ke bumi membawa bejana untuk menampung darah hewan kurban yang kita sembelih, dan sebelum darahnya jatuh ke tanah, pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka bersyukurlah bagi kalian semua dengan pahala kurban itu. Bersyukurlah bagi kalian semua yang hadir di Masjid Al-Firdaus ini yang tahun ini bisa menyembelih hewan kurban. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang memotong atau menyembelih hewan kurban, maka pada tetesan pertama darah hewan kurban tersebut diampunkan dosa-dosanya dan dosa anak dan istrinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran surah 63 ayat 9 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala autukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu yang kamu cintai melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara, tujuan utama dari menyembelih hewan kurban adalah yang pertama hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dan yang ketiga untuk mendapatkan cintanya Allah kepada hambanya, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Dalam kisah tersebut Allah hanya menguji tingkat kualitas keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tidak butuh darah hewan kurban, Allah tidak butuh daging hewan kurban. Darah dan daging hewan kurban sekali-kali tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah, tetapi tingkat kualitas ketakwaan sajalah yang akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yanallahu lukumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syekh Al-Alamah Abdurrahman mengatakan, bukanlah yang menjadi tujuan dari ibadah kurban itu hanya sekedar penyembelihan semata, karena daging dan darah yang dialirkan itu tidak akan sampai kepada Allah sedikit pun. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, akan tetapi yang sampai kepada Allah hanyalah niat kita yang ikhlas, ikhtisab, mengharap pahala serta kesolehan hati. Oleh karena itu Allah mengatakan, yang sampai kepadaku adalah ketakwaan kamu. Maka saudara, izinkanlah hamba yang berdiri di mimbar ini, yang bodoh ini, yang miskin ilmu ini, untuk memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan saudara-saudara yang hadir di Masjid Al-Firdaus ini. Berkorbanlah dengan keikhlasan, kita raih kemuliaan. Saya ulangi, berkorbanlah dengan keikhlasan, kita raih kemuliaan. Ayat ini sebagai dorongan untuk ikhlas dalam berkorban, yang diharapkan hanya wajah Allah semata dari ketaatannya. Berkorban bukan dijadikan ajang gengsi, riya, ingin dilihat orang, sum'ah, niat ingin didengar, atau rutinitas tahunan belaka. Maka niatkanlah dengan ikhlas dalam berkorban agar kita raih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara, pada khutbah yang kedua ini tolong diperhatikan. Apakah saudara tahun ini ada keinginan untuk berkorban, lalu datang was-was untuk mengeluarkan uang guna membeli hewan kurban? Saya ulangi, apakah saudara tahun ini ingin berkorban tetapi datang was-was untuk mengeluarkan uang guna membeli hewan kurban? Maka ketahuilah saudara, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah 34 ayat 39, apa kata Allah? Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirulah wa man anfaqatu min syai' fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku telah melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Saudara, jangan khawatir. Uang saudara yang digunakan untuk membeli sapi 1 ekor 20 juta, atau kambing atau domba 3 juta, Allah pasti akan menggantinya dari rezeki yang sangat terbaik. Ini janji Allah di dalam Al-Quran surah Saba ayatnya 39. Nanti di rumah bisa dibuka. Terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadisnya nomor 1433. Apa kata Nabi? Sedekahkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpannya tanpa mengeluarkannya. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1433 dan Muslim nomor 1029. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kesimpulannya, kalau saudara belum mampu tahun ini menyembelih binatang korban, dikarenakan memang benar-benar tidak ada uang untuk membeli hewan korban, maka sembelihlah sifat hewan yang ada dalam diri Anda. Yang kedua, kalau tahun ini kita belum mampu melempar jumrah di Mekah, sebagaimana saudara-saudara kita yang sekarang melaksanakan ibadah haji, maka lemparlah jauh-jauh sifat kebencian dan egois di dalam hati kita. Lemparlah jauh-jauh sifat iri, dengki, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, jika kita belum mampu mengelilingi Ka'bah untuk tawaf, maka kelilinglah ke tempat sanak saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, jamaah Masjid Al-Firdaus untuk menyambung tali silaturahim. Setiap diri adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismail itu mungkin harta kita, Ismail itu mungkin jabatan kita, Ismail itu mungkin gelar kita atau ego kita. Ismail itu adalah sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini. Saudara, Nabi Ibrahim tidak diperintahkan Allah untuk membunuh Ismail putranya. Namun Nabi Ibrahim hanya diminta oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Semoga Allah menganugerahkan kesolehan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail kepada kita dan keluarga kita, agar kita bisa mengaplikasikan kemuliaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Semoga Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dosa kedua mertua kita, dosa anak istri kita. Semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri kita soleh-solehah, dan semoga di akhir hayat kita semua husnul khatimah. Dan semoga hewan kurban yang kita sembelih di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Demikian khotbah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.